Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya? Sehat semua hari ini? Baik, pada kali ini kita akan membahas tentang integral, notasi integral, integral tertentu. Tapi sebelum mulai jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya, agar kakak tambah semangat bikin video buat kalian. Oke, langsung aja. Untuk yang pertama, integral, notasi integral, integral tertentu. Integral dan operasi pengintegralan. Operasi pendiferensialan adalah proses menentukan turunan dari suatu fungsi f aksen x jika fungsi fx diketahui. Misalkan, fx adalah suatu fungsi yang umum yang bersifat f aksen x dengan fx, atau fx dapat didiferensialkan sehingga f aksen x sama dengan fx. Dalam hal demikian, maka fx dinamakan sebagai himpunan anti pendiferensialan anti turunan atau himpunan pengintegralan dari fungsi f aksen x sama dengan fx. Jadi integral itu kebalikan dari diferensial. Kalau integral itu naik ya, kalau diferensial itu turun. Jadi kalau integral itu anti turunan. Notasi integral, notasinya biasanya seperti ini ya, seperti huruf S panjang ya. Integral fx dx sama dengan f besar x tambah c. Nah, di sini komponennya kita bisa tahu fx-nya dinamakan fungsi integral umum yang besar, dan fx bersifat f aksen x sama dengan fx. Jadi naiknya gitu ya. Jadi kalau di sini kan fx kecil kan, sama aja tadi dia turunan nih f aksen x, terus dia jadi naik. Nah, kalau naik jadi aksennya hilang, jadi fx plus c. Nah, kalau fx disebut fungsi integran. Nah, fx kecilnya disebut fungsi integran. C konstanta real sembarang disebut sebagai konstanta pengintegralan. Nah, ini notasi integral ya. Integral tertentu dari fungsi aljabar. Jadi nanti kita belajar integral tertentu sama tentu. Nah, sekarang kita masuk integral tertentu ya. Misalkan A konstanta real sembarang, fx dan gx masing-masing merupakan fungsi integran yang dapat ditentukan fungsi integral umumnya. Maka kita dapat rumus ya. Yang satu, integral dx itu adalah x plus c. Integral dari a dx adalah ax tambah c. Lalu yang kedua, integral dari fx tambah gx dx itu adalah integral fx dx ditambah integral gx dx. Integral fx kurang gx dx itu adalah integral fx dx dikurang integral gx dx. Yang ketiga, integral x pangkat n dx ini adalah rumusnya, harus diingat ya. Integral xn dx sama dengan 1 per pangkatnya turun n plus 1 x terus ditambah 1. Jadi x pangkat n plus 1. Jadi integral itu pangkatnya turun 1 per n plus 1 dikali x pangkat n plus 1 tambah c. Dan syaratnya n itu bilangan rasional dan tidak boleh sama dengan min 1. Lalu yang berikutnya, integral a xn dx, x pangkat n dx. Nah, maka a-nya di atas per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c dengan n bilangan rasional dan n tidak boleh min 1. Nah, ini konsep dasarnya integral tertentu ya. Dipahami betul-betul untuk menjawab soal-soal integral. Contoh, nah misalkan integral 5x pangkat 4 dx. Nah, berarti pangkatnya turun ke bawah jadi per. Jadi 5 per 4 tambah 1 x pangkatnya ditambah 1, 4 tambah 1.
maka 5/5 habis ya, jadi 1. X 4 pangkat 4 tambah 1 pangkat 5 ya, jadi X pangkat 5 tambah C. Contoh berikutnya, integral dari X pangkat 3 akar 4 dari X pangkat 3 ya, dx. Nah ini kita rubah dulu akarnya jadi X pangkat 3/4. Nah setelah itu pangkatnya turun ke bawah jadi 1/3/4 tambah 1. X pangkat 3/4 tambah 1, pangkatnya ditambah 1. Nah ini bedanya kalau integral. 3/4 tambah 1 kan ini samain penyebutnya ya, jadi 4/4, jadinya 7/4 yang bawahnya. Kita balik ke atas jadi 4/7, X pangkat 7/4 plus C. Nah di sini 4/7 X. Nah 7/4-nya kita rubah lagi jadi ke dalamnya. Hasilnya ini X pangkat 3 akar 4 ya, plus C. Nah ini contohnya integral tak tentu. Nah kalau dalam fungsi trigonometri, integral juga punya fungsinya ya, integral tak tentu dari fungsi trigonometri. Yang pertama integral cos X dx itu jadinya sin X plus C. Kalau integral sin X dx itu adalah min cos X plus C. Integral dari secant kuadrat X dx itu adalah tan X plus C. Integral dari kosekant kuadrat X dx itu sama dengan min kotangan X plus C. Integral tangan X kali sekant X dx itu sama aja sekant X plus C. Integral kotangan X dikali kosekant X dx itu sama aja min kosekant X plus C. Nah ini integral tertentu dari fungsi trigonometri. Nah, integral tertentu dari fungsi trigonometri dalam variabel sudutnya AX plus B. Nah, ini kalau ada variabelnya ya. Yang pertama, integral cos AX plus B dx. Nah, kalau misalkan ada persamaan seperti ini, maka rumusnya yang di depan ini koefisiennya jadi 1/A. Nah, cos itu diintegral jadi sin. Jadi 1/A sin AX plus B plus C. Kalau sin, integral sin AX plus B dx. Nah ini jadinya min 1/A cos AX plus B plus C. Karena di sini integral sin itu min cos. Ya, jadinya di sini min 1/A cos AX plus B plus C ya. Nah, yang ketiga, integral sekant kuadrat AX plus B dx sama dengan 1/A tangan AX plus B plus C. Jadi kalau sekant kuadrat jadinya 1/A tangan. Integral kosekant kuadrat AX plus B dx min 1/A kotangan AX plus B plus C. Nah, integral tangan AX plus B dikali sekant AX plus B itu sama aja dx sama dengan 1/A sekant AX plus B plus C. Integral kotangan AX plus B dikali kosekant AX plus B dx itu sama aja min 1/A kosekant AX plus B plus C, di mana A dan B masing-masing bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0. Contoh, ini ada dua contoh. Integral x kuadrat tambah sin x dx. Nah ini kita pisah dulu jadi integralnya satu-satu ya. Jadi integral x kuadrat dx sama integral sin x dx. Nah ini kita turunkan ya, pangkatnya jadi 1/3 ya. 1/2 tambah 1 kan 1/3. Lalu pangkatnya ditambah 1. Jadi 3. Integral sin min cos ya. Jadi 1/3 x pangkat 3 min cos x plus C. Nah itu dipisah satu-satu sesuai rumus yang tadi ya. Nah yang ini integral sin x min cos x dx. Nah ini kita pisah juga, jadi integral sin x dx dikurang integral cos x dx. Maka integral sin x itu min cos x ya, min cos x. Integral cos x sin x ya. Maka jadi jawabannya min cos x min sin x. Di sini minnya dari sini ya, bukan cos jadi min sin, tapi cos jadi sin ya. Kalau sin, integral sin jadinya cos, kalau cos jadinya sin. Ya, mungkin itu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.